Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Di sini kami kelompok 1 ingin menyampaikan materi mengenai strategi kepemimpinan dalam membangun budaya organisasi positif dengan dosen pengampu Bapak Adi Masliardi. Anggota kelompok 1, Angelica Gabriela dengan NIM 1020240002, David Carlo Aritonang dengan NIM 1020240008, Filja dengan NIM 1020240014, dan saya sendiri Lolita Agustina dengan NIM 1020240022. Definisi dan elemen budaya organisasi. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, norma, dan praktik yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membentuk perilaku dan interaksi anggotanya. Budaya ini menjadi identitas organisasi dan mempengaruhi cara kerja, pengambilan keputusan, serta hubungan antara individu di dalamnya. Elemen budaya organisasi ada yang pertama, nilai atau value. Nilai adalah prinsip yang diyakini dan dijunjung tinggi oleh organisasi. Contohnya, integritas, inovasi, kerjasama, dan kepedulian terhadap pelanggan. Yang kedua, norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis yang mengarahkan perilaku anggota organisasi dalam kesehariannya. Contohnya, datang tepat waktu, berpakaian sopan, saling menghargai saat rapat. Yang ketiga, praktik. Praktik adalah perilaku nyata atau rutinitas yang mencerminkan nilai dan norma organisasi. Contohnya, pemberian penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, rutinitas daily meeting, atau program mentoring bagi karyawan baru. Peran pemimpin dalam budaya organisasi. Yang pertama, menjadi contoh yang baik. Pemimpin harus menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Misalnya, jika organisasi menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kerjasama, maka pemimpin juga harus jujur dan terbuka bekerja sama dengan tim. Karyawan juga akan cenderung meniru pemimpinnya. Yang kedua, menyampaikan nilai-nilai dengan jelas. Pemimpin harus sering menyampaikan dan mengingatkan karyawan tentang nilai-nilai organisasi. Ini dilakukan lewat pelatihan, rapat, obrolan harian, atau saat membuat keputusan yang penting. Dan yang ketiga, menyusun aturan sistem yang mendukung. Pemimpin perlu memastikan aturan kerja, sistem penilaian kerja, pemberian penghargaan, dan promosi karyawan mendukung budaya yang diinginkan. Contohnya, kalau budaya organisasi mendukung kerja tim, maka sistem penghargaan juga harus menilai kerjasama tim, bukan hanya prestasi individu. Yang keempat, mengarahkan perubahan budaya. Saat ada perubahan besar dalam organisasi, seperti strategi atau sistem kerja yang baru, pemimpin juga harus membantu karyawan untuk beradaptasi. Pemimpin perlu menjelaskan arah perubahan dan memastikan budaya organisasi tetap berjalan dengan tujuan yang baru. Contoh budaya organisasi yang mendukung kinerja tinggi. Salah satu contoh perusahaan yang memiliki budaya organisasi yang mendukung kinerja tinggi adalah PT Telkom Indonesia di bawah kepemimpinan Ridri Ardiansyah selaku Direktur Utama. Perusahaan ini menjunjung tinggi nilai-nilai seperti integritas, profesionalisme, komitmen pada pelanggan, dan inovasi. Nilai-nilai tersebut mendorong seluruh karyawan untuk bekerja dengan etika tinggi dan semangat inovasi. Norma yang berlaku di Telkom mencakup kedisiplinan, kerja tim lintas divisi, serta keterbukaan dalam menyampaikan ide dan solusi. Dalam praktiknya, Telkom menerapkan berbagai program seperti continuous improvement, pelatihan digital melalui My Learning, dan sistem penghargaan berbasis kinerja. Riri Ardiansyah sebagai pemimpin berperan besar dalam menciptakan dan menjaga budaya ini melalui arahan strategis yang konsisten, dukungan terhadap inovasi digital, serta pemberian ruang bagi karyawan untuk tumbuh. Dengan kepemimpinan yang tegas namun terbuka, budaya tinggi di Telkom Indonesia terus terjaga dan mendukung kesuksesan perusahaan di era digital. Telkom Indonesia menerapkan budaya organisasi yang mendukung kinerja tinggi dengan berbagai program strategis. Yang pertama ada continuous improvement, pendekatan yang mendorong karyawan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui program ini, karyawan diajak untuk aktif mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan efektif,
sehingga budaya kerja yang dinamis dan adaptif bisa tumbuh. Yang kedua, pelatihan digital melalui platform My Learning seluruh karyawan untuk terus meningkatkan keterampilan, khususnya dalam bidang teknologi dan digitalisasi. Akses pembelajaran yang fleksibel ini memperkuat budaya pembelajaran atau learning culture, yang merupakan fondasi penting dari organisasi berkinerja tinggi. Yang ketiga, sistem penghargaan berbasis kinerja, di mana karyawan yang menunjukkan prestasi dan kontribusi nyata akan mendapatkan apresiasi secara adil dan transparan. Hal ini mendorong semangat kompetitif yang sehat, sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang menghargai hasil dan dedikasi. Melalui kombinasi tersebut, program-program Telkom berhasil menciptakan budaya organisasi yang inovatif, kompetitif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terbentuknya kinerja tinggi secara berkelanjutan. Elemen kunci budaya organisasi. Budaya organisasi yang baik terdiri dari beberapa elemen kunci. Yang pertama, nilai inti seperti integritas, kerjasama, dan inovasi menjadi dasar perilaku. Yang kedua, visi dan misi yang jelas memberi arah yang sama bagi seluruh karyawan. Yang ketiga, norma positif seperti disiplin dan saling menghargai membentuk kebiasaan kerja yang sehat. Yang keempat, pemimpin yang menjadi teladan memperkuat budaya melalui sikap dan keputusan. Yang kelima, sistem kerja dan penghargaan harus mendukung budaya yang dibangun. Yang keenam, ritual dan simbol organisasi seperti seragam atau kegiatan rutin mempererat identitas. Yang ketujuh, lingkungan kerja yang inklusif membuat karyawan merasa nyaman dan termotivasi. Budaya organisasi adalah fondasi penting yang membentuk cara kerja, sikap, dan hubungan antar individu dalam sebuah perusahaan. Elemen kunci seperti nilai inti, norma, visi, misi, gaya kepemimpinan, serta sistem kerja, lingkungan kerja yang inklusif harus berjalan selaras. Jika budaya organisasi dibangun dan dijaga dengan baik, maka akan menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan kinerja karyawan, serta mendorong kesuksesan jangka panjang dalam organisasi, bukan hanya yang diharapkan jangka pendek, tetapi jangka panjang di dalam organisasi. Cara seorang pemimpin dapat membangun budaya organisasi yang positif. Pemimpin punya peran besar dalam membentuk budaya organisasi yang positif. Caranya dengan memberi contoh sikap baik, menyampaikan nilai dan tujuan organisasi dengan jelas, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Pemimpin juga perlu adil dalam sistem kerja, memberi penghargaan, dan mendengarkan masukan karyawan. Dengan cara ini, budaya kerja yang sehat bisa tumbuh dan mendukung keberhasilan perusahaan. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari Tokopedia. Di perusahaan Tokopedia, pemimpinnya William Tanuwijaya membangun budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif. Ia memberikan contoh sikap rendah hati dan menghargai ide dari semua karyawan, tanpa memandang jabatan. William juga rutin menyampaikan visi perusahaan secara jelas, agar semua tim bekerja dengan tujuan yang sama. Ia menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan tidak takut gagal, serta mendorong sistem penghargaan bagi karyawan yang berkontribusi. Budaya positif ini membuat karyawan lebih semangat, kreatif, dan loyal dalam bekerja. Kita membahas materi selanjutnya mengenai tantangan utama dalam mengelola budaya organisasi. Mengelola budaya organisasi memiliki tantangan seperti perbedaan latar belakang karyawan, perubahan kepemimpinan, kurangnya konsistensi pemimpin, dan resistensi terhadap perubahan. Komunikasi yang lemah dan ketidaksesuaian antara nilai dan praktik juga bisa menghambat. Budaya organisasi hanya bisa dijaga dengan kepemimpinan yang konsisten, komunikasi yang jelas, dan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai budaya organisasi yang dianut. Contoh penerapannya dalam dunia nyata, di sini kami ambil mengenai budaya organisasi yang mengatasi tantangan tersebut dapat dilihat pada Apple. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple berhasil membangun budaya inovasi yang konsisten meskipun ada pergantian kepemimpinan. Setelah Jobs pergi, Jobs menjadi teladan dalam menerapkan nilai inovasi, kualitas, dan desain yang berani. Namun, tantangan muncul ketika tim baru perlu mempertahankan budaya tersebut setelah kepergian Jobs. Pemimpin baru seperti Tim Cook memastikan nilai tersebut tetap dijaga dengan komunikasi yang jelas dan konsisten, meskipun beberapa perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar dan teknologi. Apple tetap menjaga komitmen pada kualitas dan inovasi melalui sistem yang mendukung pengembangan produk baru dan sistem kerja yang memfasilitasi kolaborasi lintas departemen. Tim Cook juga fokus pada komunikasi yang lebih terbuka dan mendengarkan masukan dari karyawan yang membantu menjaga stabilitas budaya organisasi meski menghadapi perubahan. Studi kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. Situasi, sebuah perusahaan rintisan startup
teknologi ingin mendorong inovasi dalam produk dan layanan mereka. CEO, Pak Budi ingin membangun budaya kerja yang mendorong kreativitas, tetapi banyak karyawan yang masih terbiasa dengan sistem kerja yang lebih terstruktur dan biokratis. Tantangan itu ada dua. Yang pertama, karyawan ragu untuk mengambil risiko dan mencoba ide baru. Yang kedua, tim manajemen menolak perubahan karena mereka khawatir akan ketidakpastian dalam implementasi inovasi. Pertanyaan diskusi ada 3. Yang pertama, gaya kepemimpinan apa yang paling sesuai untuk menciptakan budaya inovasi? Yang kedua, bagaimana cara pemimpin mengatasi resistensi terhadap perubahan budaya organisasi? Yang ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan agar inovasi menjadi bagian dari budaya kerja di perusahaan? Studi kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi menganalisis kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. A. Mengidentifikasi nilai-nilai budaya yang diinginkan untuk mendorong inovasi, perusahaan perlu menanamkan nilai-nilai budaya, yaitu ada 5. Yang pertama, kreativitas dan eksplorasi. Mendorong ide-ide baru tanpa takut salah. 2. Keberanian mengambil risiko, menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. 3. Kolaborasi, membangun tim lintas fungsi untuk menciptakan ide yang lebih segar. 4. Adaptabilitas, mampu berubah sesuai kebutuhan pasar dan teknologi. Terakhir, kelima, kepercayaan dan keterbukaan, memberikan ruang aman bagi karyawan untuk berbicara dan berinovasi. B. Menentukan strategi kepemimpinan. Agar nilai-nilai inovatif ini dapat ditanamkan, Pak Budi sebagai CEO dapat menerapkan strategi kepemimpinan, yaitu ada 4. Yang pertama, menjadi teladan inovasi. Pak Budi harus memperlihatkan sikap terbuka terhadap ide baru dan tidak menghukum kegagalan. 2. Komunikasi terbuka dan transparan, sering mengadakan forum diskusi, town hall, atau sesi Q&A untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan. 3. Memberdayakan karyawan, memberi ruang bagi tim untuk bereksperimen melalui proyek kecil, pilot project, tanpa harus melewati birokrasi panjang. Terakhir, 4. Memberikan apresiasi atas inovasi, menghargai ide-ide inovatif walaupun belum tentu berhasil secara komersial. Studi kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. Menganalisis kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. C. Menyusun langkah-langkah mengatasi resistensi untuk mengatasi hambatan dari karyawan dan manajemen. Langkah-langkah berikut dapat dilakukan, yaitu ada 5. Yang pertama, edukasi dan sosialisasi budaya baru melalui workshop dan pelatihan tentang pentingnya inovasi dalam industri teknologi. 2. Mengajak manajemen menjadi champion perubahan, libatkan manajer senior sebagai pendukung utama, bukan penghambat. 3. Membangun lingkungan aman untuk gagal, ciptakan sistem yang tidak menghukum kegagalan tetapi menggunakan sebagai studi kasus pembelajaran. Yang keempat, menerapkan perubahan terhadap, mulai dengan perubahan kecil dan proyek-proyek eksperimen untuk menunjukkan hasil konkret tanpa membuat manajemen panik. Yang terakhir, kelima, monitoring dan feedback berkala, pantau perubahan budaya secara terus-menerus dan meminta umpan balik dari karyawan untuk perbaikan. Jadi di kelompok kita udah memiliki jawaban diskusi studi kasus menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk menciptakan budaya inovasi adalah kepemimpinan transformasional. Pak Rudi sebagai pemimpin perlu mendorong kreativitas dengan memberi ruang bagi karyawan untuk mencoba ide baru. Ia juga harus menjadi sumber inspirasi, memberikan kepercayaan, dan mendukung eksperimen tanpa takut gagal. Dengan pendekatan ini, karyawan akan lebih berani berinovasi dan menjadikan kreativitas sebagai bagian dari keseharian kerja. Yang kedua, Pak Rudi dapat mengatasi resistensi terhadap perubahan dengan menjelaskan secara terbuka alasan perubahan dan manfaatnya. Ia perlu melibatkan karyawan dalam proses perubahan, sehingga mereka merasa memiliki peran. Selain itu, ia bisa menjadikan pelatihan untuk membekali karyawan menghadapi perubahan, serta menunjukkan hasil positif dari langkah-langkah inovatif agar kepercayaan terhadap budaya baru meningkat. Yang ketiga, untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja, Pak Rudi dapat menciptakan ruang eksperimen yang aman untuk mencoba ide baru. Ia juga bisa memberi penghargaan atas kreativitas karyawan, mendorong kolaborasi antar tim, dan mengadakan kegiatan seperti Hari Inovasi atau Forum Ide. Strategi ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang terbuka terhadap pembaruan dan terus berkembang. Jadi di slide ini kita membahas tentang refleksi studi kasus untuk menciptakan budaya inovasi di perusahaan teknologi. Yang pertama, strategi untuk membangun budaya sudah efektif. Strategi yang digunakan untuk membangun budaya inovasi terbukti cukup efektif. Dengan pendekatan yang mendukung keterbukaan, partisipasi, dan keberanian mencoba hal baru, sebagian besar karyawan mulai menunjukkan perubahan sikap. Lingkungan kerja menjadi lebih mendukung proses kreatif, dan ide-ide segar mulai bermunculan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah awal yang diambil sudah berada di jalur yang tepat. Tantangan yang muncul.
Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya resistensi dari sebagian karyawan dan manajemen. Banyak yang masih ragu dalam mengambil resiko dan khawatir terhadap perubahan. Selain itu, mengubah kebiasaan kerja yang lama ke sistem yang lebih fleksibel bukanlah hal yang mudah. Proses adaptasi memerlukan waktu dan kesabaran, serta dukungan yang konsisten dari pimpinan. Dan yang terakhir, ada pelajaran yang dapat diterapkan dalam konteks nyata. Dapat dipetik pelajaran bahwa membangun budaya tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, serta lingkungan yang aman untuk mencoba dan belajar dari kesalahan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan juga penting, agar mereka merasa memiliki dan mendukung arah yang dituju. Hal-hal ini sangat relevan untuk diterapkan dalam organisasi nyata yang ingin mendorong budaya kerja yang lebih inovatif dan adaptif. Salah satu contoh nyata yang dapat kita ambil adalah perusahaan teknologi Gojek. Dalam membangun budaya inovasinya, Gojek memberikan ruang kepada karyawan untuk berinovasi melalui program yang bernama Gojek Hackathon, di mana semua karyawan bisa mengusulkan dan mengembangkan ide baru. Pimpinan Gojek juga sangat terbuka terhadap masukan dari tim dan aktif mendorong komunikasi dua arah. Selain itu, mereka tidak menghukum kegagalan, melainkan menjadi sebagai pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Pendekatan ini terbukti berhasil menciptakan budaya kerja yang inovatif yang berkelanjutan di dalam perusahaan.